Monsinyur, tadi sempat dikatakan oleh Triksi ada buket bunga yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Dan kita tahu bersama Indonesia adalah negara pertama tujuan Paus Fransiskus di kunjungannya kali ini di Asia Oseania. Apa yang bisa dibaca dari pesan-pesan yang disampaikan ini, Monsinyur? Ya, Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu rupanya sudah dikenal di Vatikan ya. Kalau mendengar kisah-kisah Bapak Kardinal, para Bapak Uskup yang berkunjung ke sana, bertemu dengan Paus sendiri maupun bertemu dengan kardinal-kardinal yang ada di Kuria Roma, kalau mendengar bahwa ini yang datang dari Indonesia, seringkali ungkapan pertamanya yang muncul adalah, wah, berarti Pancasila. Begitu ya. Jadi Pancasila ini sudah cukup dikenal di sana dan memang dikagumi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Termasuk juga prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu. Itu sesuatu yang memang sangat berharga dan sangat dihargai bahwa di Indonesia di mana orang hidup meskipun berasal dari suku, budaya, agama yang berbeda-beda, tetapi secara umum bisa harmoni, bisa hidup bersama ya. Dan itu antara lain dimungkinkan oleh adanya Pancasila sebagai dasar negara itu. Nah, memang sangat penting itu. Dan memang Pancasila sudah dikenal mulai dari kunjungan-kunjungan Paus terdahulu yang sangat mengenal, dan bahkan Vatikan juga menjadi salah satu negara yang pada awal kemerdekaan Indonesia mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, Romo, kalau kita lihat kunjungan ini bukan hanya kunjungan keagamaan saja, Paus sebagai pemimpin tahta suci Vatikan. Pesan apa yang ingin disampaikan Bapak Paus Fransiskus kepada Presiden Jokowi terkait hubungannya dengan pemimpin tahta suci Vatikan? Ya, sebagai pemimpin negara Vatikan, saya kira lebih pesan yang mau disampaikan seperti kita sudah bisa lihat dan baca ya dari banyak keprihatinan beliau, kiranya itu pesan supaya dunia ini menjadi lebih bersaudara satu sama lain, pesan agar kita memiliki bela rasa kepada saudara-saudara kita yang menderita, pesan juga saya kira berkaitan dengan ensiklik Laudato Si yang beliau tulis agar kita merawat alam ciptaan Tuhan itu. Jadi rangkaian pesan-pesan itu kiranya juga menjadi pesan utama atau ajakan dari beliau sebagai pemimpin negara kepada Presiden Jokowi dan kepada pimpinan-pimpinan negara yang lain, tapi mungkin terutama mengingat keadaan dunia yang banyak konflik ini, pesan perdamaian itu kiranya menjadi pesan yang sangat penting. Pesan perdamaian, juga pesan-pesan untuk menjaga alam yang sering dikemukakan oleh Paus, terutama dari ensiklik Laudato Si. Ya. Paus Fransiskus juga terkenal dengan agenda-agenda yang sangat reformis. Kita tahu dari pemilihan nama Fransiskus pun dipilih sebagai sosok yang memang benar-benar ingin memperhatikan kaum-kaum yang papa, yang miskin dan juga tersingkir. Bagaimana umat Katolik pada khususnya, juga masyarakat Indonesia pada luasnya bisa mengambil apa yang dikemukakan oleh Paus Fransiskus terkait dengan reformasi-reformasi ini, Monsinyur? Memang betul, Paus Fransiskus mengupayakan banyak pembaruan-pembaruan di dalam gereja Katolik sendiri. Itu kita bisa lihat juga dari tulisan-tulisan atau khotbah-khotbah ceramah yang beliau berikan dengan memperhatikan lukisan yang beliau berikan tentang gereja itu ya. Kadang beliau menyebut gereja itu seperti rumah sakit di lapangan. Maksudnya mau menunjukkan bahwa gereja harus sungguh-sungguh seperti rumah sakit itu ya, siap
menolong orang yang sakit, siap sedia. Kadang beliau melukiskan gereja atau pernah melukiskan gereja sebagai mercusuar di pelabuhan. Artinya itu penting untuk orang-orang yang mungkin tersesat ya, dan mencari arah ya. Pada kesempatan lain beliau menyebut gereja itu seperti ibu yang memang juga mengajarkan kebenaran-kebenaran, tapi juga harus punya kepekaan pada kelemahan dan memperhatikan situasi yang konkret. Bahkan dengan sangat kuat ya, beliau pernah mengatakan bahwa saya lebih suka gereja yang memar, ya, yang terluka dan ya, kotor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakat, dan mengkritik gereja yang terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri dan terlalu birokratis dan lain sebagainya. Nah, itu memang upaya-upaya pembaruan yang sungguh menjadi perhatian Paus Fransiskus. Paus juga menunjukkan bahwa jalan yang dipilih adalah jalan perubahan terkait dengan bagaimana mengubah apa yang selama ini terjadi di dalam gereja gitu. Perubahan-perubahan ini bagaimana kita sebagai umat dan masyarakat bisa memahaminya dan juga bisa melaksanakannya, Romo. Ya, Paus Fransiskus bukan hanya mengajar atau menulis, tapi beliau memberi contoh-contoh yang sangat konkret. Sehingga itu mudah-mudahan menggerakkan kita atau lalu memberi kita inspirasi untuk mencari hal-hal atau mewujudkan hal-hal yang serupa dalam konteks kita. Kita mengetahui ya bahwa beliau setelah dipilih menjadi paus, kunjungan pertamanya keluar Vatikan adalah ke tempat pengungsi itu ya, dan di sana merayakan Ekaristi dengan altar dari perahu di Pulau Lampedusa ya. Itu menunjukkan salah satu keprihatinan utamanya misalnya kepada para pengungsi. Pada kesempatan lain beliau merayakan Kamis Putih di penjara mencuci kaki dan mencium kaki para narapidana. Itu contoh-contoh yang sangat konkret. Beliau sendiri memilih tinggal tidak di istana kepausan, tetapi di rumah Santa Marta, di mana bisa bertemu juga dengan pegawai-pegawai kuria keuskupan. Beliau memilih menggunakan mobil-mobil yang sederhana. Nah, jadi selain ajaran-ajarannya, contoh-contoh yang nyata ya beliau sudah berikan kepada kita, sehingga seharusnya kita sebagai khususnya umat agama Katolik tergerak, terdorong untuk berani meniru Paus Fransiskus. Kalau saya boleh mengutip kalimat Bapak Kardinal yang pernah dikatakan di program Gagas RI, mengutip juga dari Paus Fransiskus ketika mengadakan misa Ekaristi di Pulau Lampedusa di Italia Selatan. Beliau mengatakan, kalau ada sekian ratus orang mencari kehidupan yang lebih baik, tenggelam di laut, tidak ada yang berkomentar. Namun jika indeks saham turun 1 poin, seluruh dunia ramai. Itu memang terus-menerus menjadi keperhatian beliau tentang bagaimana dikembangkan sistem ekonomi yang sungguh-sungguh berpihak dan memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, yang kurang diuntungkan, dan yang secara real membutuhkan dukungan dan bantuan ya. Itu konsisten saya kira beliau juga dengan memilih nama Fransiskus yang juga mencintai orang-orang yang memang miskin dan sederhana. Dalam macam-macam ensikliknya kembali terus kalimat-kalimat itu ya, dan bahkan beliau pernah mengumpulkan ekonom-ekonom muda di Assisi untuk mencoba mengembangkan model ekonomi yang disebut ekonomi Fransiskus. Tapi itu memang salah satu keprihatinan penting dari Paus Fransiskus. Dan memang harus terus disuarakan oleh Paus dengan kunjungan-kunjungan yang akan dilaksanakan pertama di Indonesia dan nanti akan diiringi juga negara-negara Asia Oseania lainnya. Juga kita tidak cukup hanya mengagumi sosok Paus Fransiskus tanpa meneladani semangat hidupnya, Romo. Bagaimana kita bisa meneladani
sosok Paus Fransiskus ini, terutama untuk masyarakat luas nih, karena sosok Paus ini adalah sosok yang sangat ikonik, yang akan terus tidak akan lekang oleh waktu. Ya, di satu pihak memang tadi seperti kita bicarakan menyerukan hal-hal yang kelihatan besar ya, persaudaraan di tengah dunia yang konflik ya, pembaruan-pembaruan. Di pihak lain beliau juga menunjukkan bagaimana kita bisa memulai langkah-langkah kecil dalam hidup kita sehari-hari untuk bisa berkembang menjadi makin baik, atau dalam kosakata yang beliau pakai menjadi orang kudus dalam hidup sehari-hari. Beliau pernah menulis ya sebuah seruan Gaudete et Exsultate, bergembiralah dan bersorak-sorailah. Ya di situ beliau coba melukiskan bagaimana perjalanan menjadi orang kudus itu tidak harus berarti atau menunjuk pada hal-hal yang besar-besar, yang ekstrem, tetapi yang bisa diraih, diupayakan dalam hidup sehari-hari yang sederhana. Nah itu beliau juga memberi inspirasi. Kita diajak juga untuk memulai meneladan beliau sesuai dengan keadaan kita di tempat kita masing-masing. Kita akan melihat kembali ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Romo dan juga saudara. Tampak beberapa petugas mulai bersiap untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Dari peta penerbangan tampak sudah semakin mendekat ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan pada kunjungan kali ini, Paus Fransiskus akan disambut oleh Yakut Holil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia. Juga ada Gandhi Sulistianto, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Juga ada Michael Triaskun Cahyono, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan. Rencananya, saudara, ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada nanti pukul kurang lebih 11 waktu Indonesia bagian Barat, Paus Fransiskus akan langsung menuju ke Kedutaan Vatikan di Jakarta dan tidak ada agenda lain ketika Paus tiba di Jakarta. Agenda Paus Rabu 4 September 2024, saudara. Agenda pertamanya akan ada kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka yang akan diiringi juga dengan pertemuan dengan kalangan pemerintahan, masyarakat sipil, dan perwakilan diplomatik yang dilanjutkan dengan pidato Bapa Suci. Pada hari yang sama, Bapak Paus juga akan melakukan pertemuan dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, katekis, yang juga akan dilanjutkan dengan pidato Bapa Suci. Juga nanti akan ditutup pada kunjungan besok hari Rabu, saudara, pertemuan dengan kaum muda Skolas di Geraha Pemuda. Kita masih melihat kondisi terkini dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saudara. Tampak petugas sudah mulai bersiap untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus dan rombongan. Tadi kita sama-sama melihat di peta bahwa pesawat yang membawa Paus Fransiskus dan rombongan tampak sudah semakin mendekat ke Bandara Soekarno-Hatta. Nanti juga akan ada perwakilan dari Vatikan yang menyambut Paus Fransiskus. Ada Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Juga ada Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ada Uskup Piero Piopo, Duta Besar Tahta Suci untuk Indonesia. Ada Pastor Michael Andrew, Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Vatikan, dan Ignatius Jonan, Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Tampak sudah semakin mendekat, ya. Monsinyur, Bapak Paus. Hampir. Kalau kita membaca atau melihat beberapa informasi sebelum kedatangan Paus, hampir ada sekitar 90.000 umat yang akan hadir di GBK ketika Misa Kudus. Bahkan mungkin dari seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta saja, datang ke GBK. Nah, seperti apa Monsinyur melihat euforia dan kebahagiaan
setelah 35 tahun kunjungan terakhir Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia dengan kedatangan Paus Fransiskus saat ini? Ya, sejauh saya mengikuti memang umat sangat bersemangat ya untuk bisa menyambut Paus Fransiskus dan khususnya untuk bisa ikut dalam perayaan Ekaristi di GBK tanggal 5 September. Selain kita bisa melihatnya dari berbagai macam publikasi di media, cerita-cerita yang berkembang ya di sekitar kedatangannya, juga secara konkret kelihatan dari permintaan-permintaan yang sampai hari terakhir untuk bisa ikut, karena terbatas juga tempatnya ya. Monsinyur mungkin dapat juga dari umat di Pangkal Pinang. Ya, karena kan semua peserta harus pakai gelang nanti. Betul. Sebagai untuk masuk ya, dapat izin ya. Itu sampai hari-hari terakhir selalu masih berusaha. Masih ada tempat, masih ada gelang lagi untuk bisa ikut perayaan Ekaristi. Bahkan ada yang mengatakan kalaupun bisa dapat yang di Stadion Madia juga nggak apa-apa, artinya yang tidak di dalam GBK ya, tapi mungkin di luar GBK masih bisa mendengar ya. suara Bapak Paus. Nah, itu juga saya kira antusiasme itu ada. Di sisi lain ya memang tidak mungkin semua bisa ikut. Betul. Ada inisiatif-inisiatif saya kira dimulai di KAJ bahwa oke lah kalau kita nggak bisa semua ikut di sana, bisa mengikuti secara streaming. Betul. Di gereja-gereja, di paroki-paroki sendiri mengikuti perayaan Ekaristi dari situ, dan nanti kemudian juga bisa menerima komuni dalam konteks itu ya. Jadi memang terbatas tempatnya, tapi antusiasme begitu besar sehingga dicari kemungkinan untuk kalaupun tidak bisa hadir, toh bisa mengikutinya. Tidak perlu memaksakan diri datang ke GBK karena pasti tidak akan bisa masuk ya Romo ya. Kalaupun ikut Ekaristi atau misa di gereja masing-masing tetap bisa mendapatkan komuni dan bisa mendapatkan berkat yang sama. Jadi memang tidak perlu saudara Anda memaksakan diri datang ke GBK karena kalau nggak punya gelang ya memang nggak bisa betul. Masuk. Ketua Panitia Bapak Ignatius Jonas sudah mengatakan juga bahwa mungkin bisa datang tapi tidak akan bisa masuk terkait dengan kapasitas dan juga keselamatan, kenyamanan selama misa berlangsung. Nah, biasanya kalau terakhir kita melihat dokumentasi dari Paus Yohanes Paulus II ketika datang ke Indonesia, mencium, ketika dia sampai mencium tanah tempat ia pertama kali menginjakan kaki. Apakah ini sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh Paus ketika berkunjung ke setiap negara dan setiap Paus melakukan hal tersebut? Yang saya tahu memang pasti Paus Yohanes Paulus II ya, tradisi itu ya, bahwa dia di setiap negara mencium ya. Saya tidak tahu kalau Paus Fransiskus nanti bagaimana beliau datang, mengingat juga kesehatannya, keadaan sudah hampir 88 tahun. Hampir 88 tahun ya. Tapi itu bentuk penghormatan atau pengakuan ya datang ke negeri ini. Tapi saya terus terang nggak tahu pasti apakah Paus Fransiskus juga akan melakukan hal yang sama. Kita akan lihat nanti ketika Paus tiba di Bandara Soekarno-Hatta, apakah Paus akan tiba dan langsung mencium tanah ketika menjejakkan kaki di Indonesia. Nah, saudara, kita masih sama-sama menunggu atau menanti kehadiran dari Paus Fransiskus ke Indonesia. Tampak di layar peta pesawat semakin mendekati Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan tampaknya juga sudah mulai ada barisan untuk bersiap menyambut kedatangan Paus Fransiskus pada hari ini. Diagendakan Paus akan tiba pukul 10.55. Kita akan tunggu bersama saudara. Sekarang pukul 11:06. Paus masih dalam perjalanannya. Tapi ini masih lebih cepat ya Romo ya. Karena sebelumnya diagendakan pukul 11.35 baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ini sudah lebih cepat ya? Ya, lebih cepat betul. Mungkin lebih cepat juga pilotnya membawa di atas. Tidak sabar untuk berkunjung dan sampai ke Indonesia. Dan saudara, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Triaskun Cahyono mengatakan tujuan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Indonesia. Ucapan terima kasih dimaksudkan saudara karena kebebasan beribadah bagi umat Katolik di Indonesia. Kedatangan Paus untuk mengingatkan semua orang meski berbeda-beda, namun kita semua tetap saudara dan bisa rukun satu dengan yang lainnya.
Trias juga mengatakan kunjungan Paus Fransiskus tidak hanya untuk umat Katolik, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Pada bangsa Indonesia, pada pemerintah, bahwa umat Katolik yang kecil mendapat kebebasan, ya, kebebasan untuk beribadah dan lindungi dan sebagainya, itu menjadi ungkapan terima kasih pada pemerintah Indonesia. Dan kemudian juga ingin kembali belajar tentang bagaimana negeri yang diversity, yang sangat beragam ini bisa rukun antar agama. Nah, itu belajar bagaimana. Itu menjadi salah satu tujuan Paus ke Indonesia. Dari 180 negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tata Suci, tidak semua dikunjungi, ya, tidak semua. Bahkan saya katakan, bahkan negara kelahirannya Argentina belum pernah dikunjungi, ya. Karena itu kalau kemudian Indonesia juga Paus ke Indonesia, ini harus blessing. Ya, semua orang kepingin, negara ini kepingin dikunjungi ini. Dia bukan tokoh politik, tapi tokoh moral, ya, yang mendirahkan tentang moralitas yang tinggi, soal etika, itu yang sangat penting, ya. Sehingga setiap kali ada persoalan dunia, Paus yang pertama kali menyuarakan. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin mengatakan bahwa misi kedatangan Paus Fransiskus adalah misi kemanusiaan dan persaudaraan. Konferensi Wali Gereja Indonesia mengatakan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia tidak ada kaitannya dengan dinamika politik yang terjadi. Hal ini dikarenakan agenda kedatangan Paus Fransiskus seharusnya terlaksana pada tahun 2020. Namun karena pandemi COVID-19, kunjungan harus ditunda dan baru terlaksana pada tahun 2024. Sedangkan ke Indonesia tidak ada misi khusus selain misi kemanusiaan, misi persaudaraan, dan ini sudah diputuskan oleh Sri Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia atau rencananya sudah difikskan sebelum Oktober atau sebelum November yang lalu. Jadi sudah terjadi sebelum ada dinamika politik yang terjadi setelah Oktober. Ini Indonesia sudah siap untuk menyambut kedatangan Sri Paus sejak tahun 2020. Karena rencananya adalah tahun 2020. Tetapi karena COVID, pada waktu itu juga September direncanakan, lalu batal. Lalu Paus pada waktu itu mengatakan, saya akan pergi. Lalu saya bilang, rencananya kapan? Bukan rencana, pasti akan datang. Nah, jadi memang sudah dalam agenda. Sebanyak 60 uskup dari Indonesia dan sejumlah negara akan hadir dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo mengatakan ada lebih dari 40 uskup yang hadir nantinya adalah perwakilan dari Indonesia. Kardinal Suharyo mengatakan kunjungan fisik Paus sangat penting tidak hanya bagi umat Katolik saja saudara, tapi juga seluruh masyarakat di Indonesia. Menanggapi pertanyaan yang sangat konkret tadi, kenapa kehadiran fisik Paus penting untuk Indonesia? Jawabannya sederhana sekali. Seperti anak mengharapkan kehadiran seorang bapak, demikian juga umat Katolik di Indonesia mengharapkan kehadiran pimpinannya. Sesederhana itu. Kalau dilihat dalam konteks yang lebih luas, Indonesia, saya merasa ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Yang pertama, Indonesia itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Vatikan sejak lama. Sudah ada perwakilan Vatikan di Indonesia tahun 47. Sekarang hubungannya menjadi kedutaan besar. Dan saat ini bersama-sama kita lihat kesiapan penyambutan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta, saudara. Tampaknya juga pesawat Paus sudah semakin mendekat dan dapat kita lihat bersama sudah ada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang akan menyambut kehadiran Paus pada siang hari ini. Sejumlah persiapan pengamanan juga sudah dilakukan.
Kalau tadi jurnalis Kompas TV Triksi Valencia mengatakan ada sekitar 274 personil gabungan yang disiapkan untuk mengamankan kedatangan Paus Fransiskus pada siang hari ini. Sedianya saudara, Paus Fransiskus tiba pukul 10:55, namun tampaknya akan ada sedikit munduran, dan sekarang kalau kita lihat di peta yang ada di layar saudara, pesawat sudah ada di langit Tangerang. Kedatangan Paus Fransiskus pada siang hari ini juga akan disambut oleh perwakilan dari Vatikan. Kalau kita lihat sudah ada Uskup Piero Piopo, Duta Besar Tahta Suci untuk Indonesia. Juga tadi sudah ada Pastor Michael Andrew, Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Vatikan. Kita masih akan nantikan bersama saudara kedatangan dari Paus Fransiskus dan rombongan ke Indonesia. Yang Anda lihat di layar Anda saat ini adalah sejumlah pejabat dan juga petugas yang sudah bersiap-siap menanti kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia. Monsinyur, kalau kita lihat ini sudah ada perwakilan dari Vatikan, juga ada perwakilan dari Indonesia. Ketika Paus tiba sampai di Jakarta, apakah langsung mengadakan pertemuan atau sekedar chit-chat dengan para perwakilan ini atau seperti apa biasanya, Monsinyur? Hari ini saya kira belum ada pertemuan resmi, mungkin karena kelelahan juga. Betul. Akan Jet lag beristirahat, ya. tapi akan menuju ke kedutaan besar. Langsung Kedutaan beristirahat Vatikan ya, pasti akan berbincang-bincang sebentar dengan rombongan yang datang, dengan yang menyambut ya. Tapi agenda khusus belum ada, kiranya akan beristirahat dulu di kedutaan. Menghilangkan jet lag-nya sebelum Ya. besok bisa bertemu dengan Ya. Presiden Joko Widodo. Kita masih sama-sama melihat, Monsinyur dan juga saudara, masih menantikan kedatangan dari Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia. Kalau kita lihat di layar saat ini, pesawat sudah berada di langit Tangerang, tapi memang terlihat lalu lintasnya ramai Crowded, sekali, ya, gitu ya. Mau mungkin kan parkir itu ya. mungkin masih nunggu lokasi parkirnya. Ya, betul. Padat itu. Ya betul, padat sekali di sana. Dan memang saudara, agendanya pada hari ini ketika Paus Fransiskus tiba di Indonesia akan langsung menuju ke kedutaan Vatikan di Indonesia, dan tidak ada agenda lagi setelah itu. Paus akan melakukan agenda kunjungan lainnya pada hari Rabu 4 September 2024, termasuk kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Pesawat sudah semakin dekat, tampaknya masih lagi-lagi Romo menunggu tempat parkirnya mungkin ya di atas di langit. Tampaknya juga para penyambut di Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga semakin tidak sabar untuk menanti kedatangan Paus Fransiskus. Mungkin para pejabatnya tidak sabar, apalagi umatnya. Umatnya. Itu ada kurang lebih 90.000 umat yang akan menghadiri Misa Kudus di GBK pada hari Kamis 5 September 2024. Jika Anda lihat di layar saudara pada peta, pesawat Paus Fransiskus ditandai dengan pesawat berwarna merah. Tampaknya sudah semakin mendekat di langit Tangerang, menunggu aba-aba tampaknya untuk landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan tampaknya pesawat Paus Fransiskus sudah landing. Tiba di runway Bandara Soekarno-Hatta, saudara. Kita akan simak bersama-sama, dan para rombongan juga tampaknya sudah keluar untuk menyambut Paus Fransiskus
Dan semuanya tampaknya sudah mulai bergeser, saudara. Kita akan melihat bersama kedatangan dari Paus Fransiskus ke Indonesia.